Sebenarnya ETF pasif aktif itu kelihatan dari segi pembobotan ya gitu. Pembobotan. Jadi kalau misalkan pasif itu kan ETF itu saya bilang tadi kan transparan ya. Semua bobotnya kelihatan, sahamnya kelihatan gitu. Ada saham yang keluar, ada saham yang masuk gitu. Oh iya pasti. Jadi kita emang ada jadwal rebalancing sesuai dengan rebalancingnya dari FTSE sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang paling cocok tuh kombinasi sih kedua dari pembentukan portfolio itu sih. Gitu. Kembali lagi di podcast Literasi Investasi. Di segmen ini kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu terkait tentang bagaimana memilih ETF yang tepat untuk diversifikasi. Dan juga produk ETF dari Pinnacle Investment yang bisa jadi pilihan buat para investor. Oke, nah Pak, terkait dengan hal literasi investasi untuk memilih ETF, Pak. Nah, segmen sebelumnya Bapak menyebutkan bahwa ada ETF untuk yang pasif, ada ETF untuk yang aktif. Nah, untuk para investor, terutama retail, itu bisa jelaskan, Pak, seperti apa sih ETF yang pasif atau ETF yang aktif untuk di portofolio mereka? Sebenarnya ETF pasif aktif itu kelihatan dari segi pembobotan ya gitu. Pembobotan. Jadi kalau misalkan pasif itu kan ETF itu saya bilang tadi kan transparan ya. Semua bobotnya kelihatan, sahamnya kelihatan gitu. Nah, kalau misalkan pasif itu biasanya mereka mengikuti pembobotan indeks tertentu yang mereka pilih gitu. Jadi misalkan LQ45 paling besarnya apa gitu. Nah, itu mengikuti semua gitu. Dari FTSE paling besarnya mengikuti semua gitu. Nah, sedangkan kalau yang aktif saya bilang tadi itu maksimum 10% kan. Jadi pembobotannya itu nggak bisa lebih dari 10% gitu. Nah, untuk bisa dilihat dari situ sih. Cuman kalau dari namanya itu nggak bisa. Tetap mesti lihat isinya. Nah, terkait itu Pak, investor ingin menyusun portofolio dengan kalau investor ini ingin memulai menyusun portofolio nih Pak. Kan ada banyak tuh pendekatan, baik pendekatan secara income, likuiditas atau yang lagi tren sekarang harus melihat dari ESG gitu kan Pak. Nah, dari ini produk ETF Pinnacle mana sih yang cocok dari sisi income, likuiditas atau yang ESG gitu Pak? Jadi Pinnacle itu punya beberapa produk ya. Jadi yang mungkin yang kita bilang flagship broad market index itu ada ada namanya Pinnacle FTSE Indonesia Index. Itu kodenya XPFT. Jadi mereka itu berinvestasi mengikuti FTSE Indonesia Index. Nah, itu cocok untuk digunakan sebagai core portfolio gitu. Karena tracking ISG gitu. Nah, kemudian kita juga ada XPLQ, itu namanya Pinnacle Enhanced Liquid ETF. Itu fokusnya ke likuiditas gitu. Jadi kurang lebih universe-nya mirip LQ45, tapi kita menggunakan strategi smart beta yang kita ibaratnya racik sendiri pembobotannya sehingga bisa memberikan alfa lebih besar gitu. Berarti yang SPLQ ini pembobotannya tidak sama dengan pembobotan LQ45 berarti? Enggak, jadi kita bilang itu semi aktif. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kemudian kita juga ada lagi yang tematik itu XPDV, Pinnacle Core High Dividend ETF, itu fokusnya ke saham-saham yang memberikan dividen yield paling tinggi. Gitu. Jadi kurang lebih kalau mau bandingin sama yang indeks bursa atau yang high div ya, high dividend itu. Nah, kemudian ada juga yang XPSG, itu fokusnya ke tematik saham-saham yang kurang lebih masuk ESG gitu. Jadi kita tetap menggunakan base-nya LQ45, kita gunakan strategi smart beta kita juga tadi, cuman kita layer lagi dengan ESG layer gitu. Nah, dari 4 itu Pak, dari mulai listing nih Pak sampai dengan sekarang, mana sih yang pembuatan paling bagus gitu loh Pak? Returnnya bagaimana sih Pak kalau untuk ETF ini Pak? Nah, balik lagi ke tujuan investasi investor kan gitu. Betul. Kalau saya bilang untuk investasi jangka panjang itu memang cocok ke XPFT gitu. Karena FTSE itu saya bilang tadi kan memang trackingnya ISG ya. Dan track recordnya sangat panjang juga. Jadi cocok untuk digunakan sebagai core portfolio. Nah, kalau memang mau dipakai yang rada aktif atau untuk tactical lah gitu. Mungkin bisa pakai yang tadi, yang smart beta XPLQ. Ataupun yang memang
sebagai tactical juga yang pakai tematik untuk XPDV yang dividen ataupun yang XPSG gitu. Nah itu bisa digunakan sebagai tactical juga gitu. Nah terkait yang kayak apa Pak, yang dividen ini, itu bagus nggak sih buat investor retail? Karena kan kita tahu kalau dividen itu kan tahunan bisa yieldnya tuh 7 atau 8 gitu kan Pak. Ya. Nah itu returnnya peningkatan atau pertumbuhan nilainya itu sesuai dengan dividen, pembagian dividen itu nggak sih Pak? Sebenarnya kan kalau saham itu kan ada dua ya, misalkan satu kan dari kenaikan harga saham, tapi bisa turun juga. Tapi yang pasti dapat kan dari dividen itu. Gitu. Nah selama kenaikan harga sama itu nggak negatif ya, harusnya returnnya sih bagus ya gitu. Cuman ibaratnya kalau ada dividen tuh ada buffernya kan jadinya kan. Gitu. Nah cuman yang punya kita itu juga kebetulan dividennya itu reinvested gitu. Jadi yang dapat dividen itu kita masukin lagi ke dalam, jadi translate di NAV-nya gitu. Tidak dibagikan ke pemegang unit lah ibaratnya gitu. Jadi dia lebih bagus untuk yang tactical. Tactical itu bisa dibilang jangka pendek ya Pak atau jangka menengah? Jangka menengah. Itu yang di saham liquid ya Pak ya? Liquid ya bisa. Nah terkait itu ada pendekatan aktif pasif khusus yang diterapkan di produk Pinnacle nih Pak, agar lebih adiktif. Yang lebih adiktif dengan dinamika pasar itu yang mana sih Pak? Kalau saya bilang sih yang paling cocok untuk keadaan market sekarang mungkin XPFT kali ya. Kenapa tuh Pak? Karena kan sekarang kondisi market itu memang susah ditebak ya. Betul. Susah ditebak kayak gitu. Nah jadi saya bilang ini kan ibaratnya XPFT ini kan memang performanya coba mimicking IISG gitu. Jadi kurang lebih nggak jauh-jauh banget lah dari IISG gitu. Dibanding kalau yang tematik itu kan mereka punya portfolio sendiri, strategi sendiri yang memang kemungkinan di sasaran tuh bisa jauh performanya di atas indeks, tapi di satu saat juga bisa di bawah indeks gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling cocok tuh kombinasi sih kedua dari pembentukan portfolio itu sih. Gitu. Kalau portofolio ini bisa ditukar nggak sih Pak atau di switching gitu sih Pak dalam pertengahan jalan, atau kan FTSE ini kan setiap 6 bulan kan ganti nih Pak. Apakah mengikutin juga sih Pak dengan pergantian ada saham yang keluar, ada saham yang masuk gitu? Oh iya pasti. Jadi kita emang ada jadwal rebalancing sesuai dengan rebalancing dari FTSE sendiri gitu. Kan mereka tuh ada yang major itu kan tiap 6 bulan ya. Tapi ada juga tiap quarter itu mereka ada kayak ibaratnya kayak pembobotannya dibenerin lah gitu. Nah itu minor kan gitu. Yang keluar masuk tuh tiap 6 bulan gitu. Nah itu tetap kita ngikutin jadwalnya FTSE gitu. Tetap ngikutin ya Pak dengan jadwalnya. Okay. Nah teman-teman soal diversifikasi portofolio dengan ETF itu ternyata sangat praktis dan juga sudah dikelola atau sudah dianalisa oleh para pakarnya atau memang para ahlinya dalam penyusunan portofolio. Sehingga teman-teman hanya tinggal bisa melakukan pembelian itu di di market, terutama bisa juga teman-teman beli di Motion Trade. Semoga podcast hari ini bisa jadi titik awal buat teman-teman tertarik dan memulai untuk investasi di ETF. Jadi teman-teman ataupun para investor bisa memasukkan portofolionya, itu salah satunya adalah ETF. Dan kabar baiknya kamu bisa mulai investasi ETF Pinnacle dan atau ETF lainnya langsung di aplikasi Motion Trade. Gampang dan praktis dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan para investor. Jangan lupa podcast ini bisa kamu dengerin ulang di platform favorit kamu dengan saya Wesley dan narasumber saya dengan Bapak Indra. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Happy learning, happy investment, and always invest with the best with MNC Sekuritas.